Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis ini dicerminkan dengan bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyisirnya. Ada sebuah hadis yang menarik, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada datang seseorang di zaman Nabi SAW, datang seseorang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW melihat bahwa ada seseorang yang tha'irar ra'si, rambut kepalanya itu kucel, ya, rambut kepalanya itu ruwet, tidak teratur. Saat Nabi SAW datang dan melihat seorang di antara para sahabat seperti itu kondisi rambutnya, maka Nabi bersabda, "Ama yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rahu?" Dapatkan sesuatu yang dapat merapikan rambutnya. Artinya Nabi SAW memberikan tuntunan kepada sahabat yang rambutnya terlihat kusut itu untuk merapikannya. Tidakkah dia mendapatkan sesuatu yang dengannya bisa merapikan rambutnya itu? Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perlakuan kita terhadap rambut kepala kita adalah merapikannya, menyisirnya, memperhatikan keadaannya, tanpa berlebih-lebihan dan juga tidak melalaikan. Nanti insya Allah ada hadis lain yang perlu kita kompromikan dengan hadis ini, karena sebagian orang melihatnya terjadi kontradiktif antara hadis tersebut. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala melanjutkan pada hadis selanjutnya, hadis yang juga dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inta'al." Tidak hanya sekedar menyisir rambutnya, merapikan dan merawat rambutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencerminkan bagaimanakah keteladanan yang terbaik saat menyisir rambut. Ini etika yang luar biasa. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dahulu Nabi SAW menyukai untuk mendahului dengan bagian kanan pada saat beliau bersuci. Artinya ketika beliau berwudu, maka beliau memulai dengan yang kanan. Kalau tangan, tangan kanan. Kalau kaki, kaki kanan. Ya. Begitu pula pada saat mandi janabah, beliau juga mendahulukan tubuh bagian yang sebelah kanan untuk disucikan terlebih dahulu. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal. Demikian pula Nabi SAW lebih suka untuk mendahului bagian yang kanan pada saat beliau nyisir. Kita tahu bahwa kepala kita ini terdiri dari bagian kanan kepala dan bagian kiri kepala. Maka keteladanan Nabi SAW beretika dalam menyisir rambut, beliau mendahulukan dengan yang kanan. Dan alhamdulillah tidak sulit. Dalam hal ini, ketika kita mendahulukan yang kanan pada saat menyisir, justru tepat untuk kita katakan ini adalah sunnah. Berbeda dengan yang tadi, sekedar memanjangkan rambut, ini tidak dikatakan sunnah. Kenapa? Karena panjangnya rambut sesuai dengan tradisi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat setempat. Tatkala masyarakat itu memandang bahwa memanjangkan rambut sesuatu yang biasa saja, maka kita mengikuti tidak masalah selama tidak ada larangan yang dilanggar. Sementara sebaliknya pada saat masyarakat sudah lebih terbiasa menghormati seseorang, menganggap orang itu rapi, rawat, ya, dengan tidak memanjangkan rambut, maka sebaiknya kita tidak memanjangkan rambut. Tetapi berbeda pada perkara menyisir rambut. Pada saat menyisir rambut, dahulu Nabi SAW menyukai untuk memulainya dengan sebelah kanan. Sebagaimana beliau bersuci, maka kita menyisir rambut, merapikan rambut dari bagian yang kanan terlebih dahulu, ini mendapatkan pahala kesesuaian dengan contoh Nabi alaihi salatu wassalam. Wa finti'alihi idzan ta'ala. Demikian pula beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam
lebih menyukai mendahulukan kaki kanannya pada saat memakai alas kaki. Dan dalam redaksi hadis yang lebih jelas, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal. Apabila salah seorang di antara kalian hendak pakai alas kaki, dahulukan yang kanan. Tapi pada saat hendak melepasnya, maka dia dahulukan yang sebelah kiri. Ya. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah ibnu Al-Mughaffal radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyisir kecuali jarang-jarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menyisir kecuali jarang-jarang. Loh, Ustadz, kok seakan ada kontradiksi? Tadi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya disisir, bahkan oleh istrinya Aisyah dalam keadaan beliau haid. Beliau juga bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila salah seorang di antara kalian memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya. Ya. Bahkan Nabi menegur atau memberikan arahan kepada seorang sahabat yang rambutnya terlihat kusut, tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu yang dengannya dia bisa rapikan rambutnya? Tapi ternyata dalam hadis Abdullah ibnu Mughaffal ada kesan yang lain. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menyisir kecuali jarang-jarang. Lalu bagaimana mengkompromikan hadis yang terkesan kontradiktif ini? Jawabannya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa hukum asalnya merapikan rambut. Inilah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh berlebihan. Ketika seseorang sudah sangat berlebihan di dalam memperhatikan rambutnya, dikit-dikit sisir, sedikit-sedikit merasa tidak pede, cari cermin, nyisir lagi. Sampai sedemikian ya, dikasih minyak ini, dikasih itu, dikasih apa saja untuk berpikir rambutnya seperti ini dan seperti itu, berlebihan. Ini sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk selalu memperhatikan sisir menyisir rambut. Sisir sesekali pada saat dibutuhkan untuk menjaga kerapihannya, terutama pada saat kita akan misalnya ke masjid, ya, kita sisir rambut kita agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Misalnya seperti itu, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau setiap saat nyisir, bahkan sisir itu ada di kantong setiap saat sedikit-sedikit nyisir, tidak terkecuali perempuan ataupun laki-laki ya, berada di hadapan cermin, lama nyisirnya, dia begitu perhatikan, ada vitamin ini, ada vitamin itu dan lain sebagainya, berlebihan, ini tidak disukai. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sesekali saja menyisir. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan as-shawab annahu la ta'arud bainahuma. Yang benar, tidak ada kontradiksi antara dua hadis ini. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memeliharakan rambut, sementara hadis yang lain melarang kita untuk menyisir kecuali jarang-jarang, maka artinya seseorang itu diperintahkan untuk merapikan, merawat, memperhatikan rambutnya tanpa porsi berlebihan, tanpa melampaui batasan wajar. Ketika sudah lebih dari batasan wajar, ya, ketika sudah memperhatikan lebih dari yang semestinya wajib dia perhatikan, maka berubahlah menjadi hukum larangan. Ini beberapa hadis ya dari dua bab yang tergabung dalam bab ke-3 dan bab yang ke-4. Alhamdulillah kita bisa tuntaskan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Selanjutnya kita sambung dengan beberapa pertanyaan yang alhamdulillah sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana Ustaz menanggapi orang-orang yang mengaku mempunyai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman seperti sekarang ini?
Apakah itu benar rambut Rasulullah atau hanya dongeng cerita saja? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Ya, menarik sekali akhi atau ukhti yang bertanya, bagaimana menyikapi orang-orang yang mengaku mempunyai rambut Rasulullah alaihi salatu wassalam? Tidak ada satu riwayat pun yang valid menunjukkan bahwa masih tersisa bekas dari jasad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dibenarkan bagi kita untuk bertabarruk, mengharapkan berkah darinya. Dulu, semasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidup, memang ada kekhususan yang Nabi miliki, di mana para sahabat memahami apa saja yang berasal dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa untuk diharapkan berkahnya. Ludah Nabi, ya, keringat Nabi, bekas air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya bisa dijadikan sebagai tabarruk, ya, diharapkan keberkahan karena berasal dari tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau seandainya masih ada beberapa saat setelah Nabi alaihi salatu wassalam wafat, hal-hal yang tersisa dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam seperti tempayan beliau, ya, mangkuk tempat makan beliau atau tempat minum beliau misalnya, maka itu hanyalah terhenti pada zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sementara untuk memastikan bahwa masih ada rambut atau potongan kain atau sajadah atau sorban Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ingat, kita perlu memastikan bahwa itu adalah sesuatu yang valid. Bicara sesuatu yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ketika keliru, maka ini sesuatu yang sangat besar. Bahkan Nabi pernah menyatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia menyiapkan tempatnya kelak di neraka. Maka kita harus betul-betul memastikan, dan wallahu ta'ala a'lam, sependek keilmuan yang kami miliki, bahwa tidak ada satu riwayat pun yang valid dapat dipertanggungjawabkan validitasnya menyebutkan bahwa masih ada yang tersisa dari tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu berarti termasuk rambut beliau yang kabarnya masih ada di zaman sekarang ini hanyalah dongeng atau cerita yang bisa dipastikan bahwa sanad riwayatnya terputus. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Rio dari Citayam, Bogor. Ingin bertanya, bagaimanakah sikap kita dengan rambut-rambut Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang ada sebagian orang meyakini rambut beliau dan bahkan dibuatkan tempat khusus untuk rambut beliau. Ini sama ya seperti pertanyaan yang kedua, akhi Rio dari Citayam, Bogor, bahwa tidak mudah untuk kemudian kita menyatakan ini rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti di bagian belahan bumi yang mana lagi seorang muslim menyatakan ini potongan sorban Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini sarung pedang Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini jubah Nabi alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Kita harus berhati-hati, ya. Kalau tujuannya adalah untuk tabarruk, maka sebelum kemudian bicara hukum tabarruk, menghalap berkah, mengharapkan keberkahan, pastikan dulu bahwa itu benar-benar bersumber, berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang valid. Untuk apa Ustaz? Untuk apa kita mencari validitasnya? Ini penting karena berhubungan dengan hukum tabarruk dengannya. Hukum mengharapkan keberkahan dari apa yang berasal dari Nabi alaihi salatu wasallam berbeda hukumnya dengan yang lain. Tapi kalau ternyata yang disandarkan ini adalah berasal dari Nabi, ternyata tidak, maka tidak berlaku baginya hukum mengharapkan keberkahan. Apalagi ditempatkan di tempat yang khusus, nanti dipajang, dibanggakan, itu bisa mendatangkan surga baginya. Terlebih lagi akan menjadi sangat miris kalau ternyata setelah diyakini ini dan itu berasal dari Nabi alaihi salatu wassalam, diharapkan keberkahannya, ternyata dia tidak sholat misalnya. Ternyata dia berbuat kesyirikan. Maka apalah untungnya mendapatkan keberkahan dari sesuatu yang berasal dari tubuh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau pada akhirnya dia menyelisihi perintah-perintah Nabi alaihi salatu wassalam.
maka kita pastikan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya bagaimana hukum menyibakkan rambut yang menutupi dahi pada saat hendak sujud? Allahu ta'ala a'lam, ya, tidak menjadi sesuatu yang menghalangi keabsahan salat ketika seseorang terhalangi dahinya dengan rambut, ya, dengan rambut. Tetapi merapikan rambut dengan pakai peci atau pakai sorban sebagaimana dahulu Nabi SAW pakai, maka itu adalah baik. Ya. Yang jelas Allahu a'lam, rambut atau helaian rambut yang menghalangi dahi pada saat sujud tidak membatalkan keabsahan salat. Wallahu a'lam. Sehingga kita tidak perlu artinya bersibuk ria untuk menyingkapkan rambut setiap saat untuk salat. Ya. Bagaimana hukumnya mengucir atau mengikat rambut yang panjang bagi laki-laki? Kalau seseorang mengucir, yang artinya membuat ekor, ya, membuat ekor pada rambutnya, tentu ini perlu diketahui motivasinya, orientasinya, ya. Untuk apa? Untuk apa hal tersebut dia lakukan? Kalau memang dia ingin memanjangkan rambut dan memanjangkan rambut tidak teringkari oleh masyarakat sekitar dia misalnya, maka tidak harus dengan menguncir. Menguncir itu yang saya pahami adalah menyisakan bagian tertentu dari rambut, ya, lebih panjang daripada bagian yang lain. Maka yang demikian ini Allahu a'lam tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Seandainya pun memanjangkan rambut adalah sesuatu yang bernilai sunnah. Ternyata kita tahu dari awal tadi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa memanjangkan rambut adalah masuk pada kategori al-adah, ya, kebiasaan saja, adat kebiasaan saja, yang barang siapa melakukannya tidak sampai kemudian dinilai dia mendapatkan pahala sunnah. Maka menguncir rambut, Allahu a'lam, itu adalah kebiasaan orang-orang yang memanjangkan rambutnya bukan dengan pertimbangan menyerupai Rasulullah SAW, sehingga kita perlu menghindarinya. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan segenap kru senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullahu khairan, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada penanya dan juga kepada para pemirsa di mana saja berada. Izin bertanya Ustadz, apakah memakai celak juga termasuk sunnah? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Insya Allah kita akan bahas pada saatnya nanti, tatkala kita membahas tentang bagaimanakah Rasulullah SAW memakai kuhl, ya, memakai ifmid pada mata beliau, ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan bahkan ada hikmah di balik anjuran untuk memakai celak mata, ini berarti bahwa sesuatu tersebut terpuji, dan barang siapa yang melakukannya maka dia bernilai pahala mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ini beberapa pertanyaan yang alhamdulillah sudah masuk ke meja redaksi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga menjadi tuntunan bagi kita untuk semakin mencintai Rasulullah SAW, dan kita terjauh dari sikap, ya, enggan mengikuti Nabi SAW, apalagi semoga kita terjauh dari mencaci maki Rasulullah SAW. Bagaimanapun juga, buat masing-masing di antara kaum mukminin, kaum mukminat, mencintai Nabi SAW adalah berada di ranking yang teratas dari kecintaan kita kepada manusia siapapun dia orangnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua dan menyatukan hati kita semua di atas kecintaan kepada Nabi SAW, sehingga kita kelak berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, karena kita menjadi umat beliau yang istiqamah di atas tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir hayat kita nanti. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus, dan kelak bersanding dekat dengan Nabi Muhammad
alaihi salatu wassalam yang sangat kita cintai bersama. Wabillahil hidayatu wat taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.